Izin bertanya Pak, setelah bill statement keluar di tanggal 15, saya langsung bayar penuh via bayar tagihan CC di aplikasi Brimo. Tapi kenapa tagihan saya tetap muncul baik di aplikasi Brimo, Tokopedia, dan BRI Kredit Card Mobile? Ya, betul. Kartu kredit Bank BRI memang seperti itu. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak Tutorial. Oke, di video kali ini Bapak Tutorial bakal lanjutkan sesi atau series ngobrol santai part yang ke-10. Jadi nggak terasa udah 10 part kita bikin ngobrol santai terkait kartu kredit. Buat kalian yang belum sempat nonton part 1 sampai part 9, saya silakan buka nih di channel saya. Kalian bisa lihat video dari channel pertama sampai ke 9, dan ini adalah versi yang ke-10 ngobrol santai part ke-10 terkait kartu kredit Tokopedia Card. Nah, di video kali ini tentunya seperti biasa saya sudah pilihkan beberapa komentar di kolom komentar channel saya yang patut untuk kita bahas, yang menarik untuk kita bahas, dan tentunya ini pasti berguna buat kalian semua. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Yang pertama, ada pertanyaan dari Kak Primo. Nah, Kak Primo ini nanya gini. Pak, Tokopedia Card bisa contactless nggak sih? Gitu. Oke, jadi kartu kredit Tokopedia Card itu bisa contactless untuk kartu kredit yang emang sudah contactless. Maksudnya gimana? Jadi gini, kartu kredit Tokopedia Card yang saya milikin ini nggak contactless, nggak ada tandanya apapun di sini. Karena kalau itu contactless itu ada tandanya. Nah, buat kalian para pemegang kartu kredit Tokopedia Card yang baru atau yang baru-baru akhir ini diterima atau baru di ACC, pasti udah contactless. Jadi udah ada logo kayak WiFi di sini nih. Itu artinya kalian bisa transaksi tinggal tapping ini doang. Nah, udah gitu doang. Itu udah bisa. Tapi kartu saya belum. Intinya bisa untuk yang udah mensupport fitur contactless. Coba cek kartu kredit Tokopedia Cardmu udah contactless belum? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan kedua ini dari Kak Risma. Kak Risma ini nanya gini. Abang, tolong jelasin atau request bikinin video. Misal nih, limit awal CC Tokped 3 juta. Terus bulan pertama langsung dibuat transaksi sekitar 6,5 juta. Otomatis itu transaksi melebihi limit. Apa ada denda atau konsekuensinya bang? Sistem kalkulasi dendanya gimana? Tolong jawab bang, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arisma udah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan tentunya ini berguna buat para subscriber yang lain. Jadi gini, kalau kamu punya limit kartu kredit Tokopedia Card seperti ini dan limitmu 3 juta, terus kamu mau transaksi tuh di bulan pertama sebesar 6,5 juta. Nah, transaksimu tuh lebih gede daripada limitmu. Ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Kemungkinan pertama, transaksimu berhasil dan kamu akan kena biaya over limit sebesar 125.000, dan tentunya harus kamu bayarkan di bulan depannya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah transaksimu ditolak oleh pihak bank karena melebihi limit. Jadi emang over limit itu boleh dan bisa, tapi nggak semua over limit itu bisa berhasil. Kalau kita lihat limit awalnya cuma 3 juta, terus transaksi 6,5, ini hampir 2 kali lipat dari limitmu. Nah, saya curiganya nih transaksi bakal gagal atau ditolak oleh pihak bank. Seperti itu. Jadi transaksi over limit itu ada konsekuensinya juga, seperti itu konsekuensinya. Kalau kamu mau benar-benar transaksi 6,5, kamu bisa minta kenaikan limit sementara ke pihak bank. Itu meminimalisir terjadinya penolakan transaksi. Jadi tinggal telepon aja ke call center Bank BRI, minta dinaikkan limit secara sementara gitu. Karena kamu mau beli sesuatu, intinya gitu. Itu bisa. Cuma ya butuh waktu dan kamu perlu telepon call center Bank BRI. Oke? Udah cukup jelas sepertinya. Nah, berikutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Kak Hobi Mencari Hobi. Hobi Mencari Hobi. Jadi ini kebetulan saya lagi bikin video terkait cara beli HP di Erafone dengan cicilan 0%. Terus ditanyalah oleh Kak Hobi ini, nanya gini. Kalau multi CC plus cash apa bisa ya target HP 19 juta, everyday limitnya 5 juta 12 bulan, Tokopedia Card 5 juta 12 bulan, terus cashnya 10 juta. Jawabannya
Tidak bisa. Jadi sepertinya untuk transaksi menggunakan cicilan terus kalian pakai banyak kartu kredit untuk satu kali transaksi itu nggak bisa. Jadi ya selain itu juga petugasnya pasti malas juga sih melakukan transaksi, kok banyak banget nih satu transaksi dipisah ke beberapa kartu kredit. Jadi saran saya ya tunggu aja limitmu naik dulu sesuai dengan barang yang mau dibeli baru beli. Biar nggak repot dan membuat kamu kecewa juga nanti udah transaksi udah jauh-jauh ke tokonya ujungnya nggak bisa gitu. Oke, itu pertanyaan ketiga dan berikutnya kita lanjut ke pertanyaan keempat, itu dari Kak Ima. Kak Ima tuh naik gini, Abang, kalau sudah pernah galbay atau gagal bayar di pinjol, apakah bisa bikin kartu kredit Tokopedia Card ini? Kalau sekedar bikin atau mengajukan bisa, cuma antara di ACC atau tidak, ya saya nggak bisa jawab karena saya bukan dari pihak bank. Cuma kalau kamu pernah galbay atau gagal bayar, kemungkinan ditolaknya atau di ACC-nya itu, kemungkinan di ACC-nya itu kecil. Karena ya kemungkinan skor kreditmu udah nggak bagus, jadi susah untuk di ACC kartu kredit. Tapi kalau mau coba, nggak apa-apa, coba aja dulu ya. Siapa tahu pinjolnya itu nggak terdaftar di OJK, jadi nggak kelihatan skor kreditmu walaupun kamu pernah galbay di pinjol tersebut. Jadi coba aja dulu, nanti kita lihat apakah di ACC atau tidak. Oke, itu pertanyaan yang keempat. Nah, berikutnya pertanyaan yang kelima. Jadi kelima ini dari Kak Risma. Kak Risma nanya gini, Bang, mau tanya, misal kita check out via web iBox, itu beneran cicilan 0%? Karena limit awal 3 juta, otomatis beli IP melebihi limit IP itu iPhone. Ya betul, jadi kalau kamu check out via iBox atau websitenya iBox itu bisa cicilan 0%. Ini udah saya buktiin dan benar-benar 0%. Tidak ada biaya layanan, tidak ada bunga, intinya benar-benar 0% dan bisa 24 bulan kalau kamu pakai kartu kredit dari Bank BRI. Jadi kartu kredit Tokopedia Card ini adalah kartu kredit Bank BRI juga, jadi kartu ini bisa. Nah, cuma yang jadi masalah kalau limitmu cuma 3 juta dan kamu mau beli iPhone seharga, anggap aja paling murah tuh 6 juta. 6 juta, 9 ya kalau salah, 6 juta sekian, 6 juta setengah. Itu otomatis gak bisa karena limitmu kurang. Jadi ya kalau cicilannya bisa 0%, tapi kalau transaksinya sepertinya nggak bisa karena limit kartu kreditmu di bawah dari harga handphone. Karena konsepnya kalau kamu cicilan 0%, limit kartu yang kamu miliki ini harus lebih gede daripada barang yang kamu beli gitu. Oke, itu pertanyaan yang kelima, sepertinya sudah cukup jelas dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang keenam. Pertanyaan keenam datang dari Kak Ilman. Kak Ilman nanya gini, Bang, please jawab. Misal beli TV di toko offline, harganya 5 juta, tetapi di toko Tokopedia nggak bisa itu ubah cicilan. Apa bisa rubah cicilannya di aplikasi BRI Credit Card? Jawabannya bisa banget. Jadi untuk ubah cicilan di aplikasi BRI Credit Card Mobile itu kan minimalnya 3 juta. Nah, kalau Kak Ilman transaksi 5 juta itu bisa banget. Cuma ada catatannya. Nah, catatannya adalah untuk setiap transaksi yang kamu ubah menjadi cicilan di aplikasi BRI Credit Card Mobile, minimum transaksi 3 juta udah memenuhi. Yang kedua, di situ tuh ada bunganya. Jadi ada bunganya, nggak gratis, nggak 0%. Ada bunganya dan ada biaya layanannya. Untuk besarannya berapa? Nah, tergantung dari tenor yang kamu ambil. Semakin pendek tenor, otomatis bunga semakin rendah. Dan mungkin biaya layanan juga lebih rendah. Semakin panjang tenor, biaya layanan mungkin lebih tinggi dan bunga lebih tinggi. Cuma saya nggak tahu pastinya. Coba kamu bisa cek di aplikasi BRI Credit Card Mobilemu. Pilih tanggal transaksi ketika kamu beli TV tersebut dan kamu coba lihat deh. Untuk pilihan cicilannya itu kan di situ kelihatan tuh bunganya berapa, terus biaya layanannya berapa gitu. Oke, seperti itu Kak Ilman. Berikutnya ketujuh, pertanyaan ketujuh ini datang dari Kak Mami. Nah, Kak Mami itu nanya gini, izin bertanya Pak, setelah bill statement keluar di tanggal 15, saya langsung bayar penuh via bayar tagihan CC di aplikasi Brimo. Tapi kenapa tagihan saya tetap muncul baik di aplikasi Brimo, Tokopedia, dan BRI Credit Card Mobile? Ya, betul. Kartu kredit Bank BRI memang seperti itu. Jadi walaupun kamu udah bayar tagihanmu, tagihannya itu masih muncul di BRI Credit Card Mobile, di Tokopedia Card, bahkan di Brimo. Tenang, jangan khawatir. Caranya gini, abis kamu bayar, entah itu lewat Brimo atau lewat apapun, kamu pastikan lihat limit terakhir saat itu setelah kamu bayar. Contoh nih ya, limit kamu sebelum bayar 1 juta, sebelum bayar. Terus kamu bayar tagihan sebesar 4 juta.
Nah, otomatis kalau pembayaranmu berhasil, limitmu itu naik jadi 5 juta. Karena 1 juta di awal ditambah 4 juta pembayaranmu. Gitu. Jadi cara ngeceknya seperti itu, cara gampangnya. Jadi kau bisa cek tuh limitnya. Kalau limitmu udah naik ya pembayaranmu udah masuk. Kalau limitmu belum naik, nah berarti belum masuk. Itu langkah simple dan paling gampang. Nah, sebenarnya ada cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mengetahui apakah pembayaranmu udah masuk atau belum. Langkah lainnya itu kalian bisa lewat aplikasi namanya BRI Credit Card Mobile. Di situ tuh ada kayak informasi terkait pembayaran kartu kredit terakhir. Itu nominalnya berapa tuh kelihatan di situ. Jadi kalau kamu harus bayar 5 juta, 4 juta, di situ pasti kelihatan 4 juta juga. Dan tertulis secara jelas lah intinya seperti itu. Tapi itu sedikit rumit dan paling gampangnya ya tadi melihat limitnya. Kalau limit udah naik ya otomatis pembayaran udah berhasil. Oke, itu aja saya rasa 7 pertanyaan yang saya bahas di sini dan semoga pertanyaan-pertanyaan ini sama dengan apa yang kalian bingungkan dan kalian mendapatkan jawabannya di channel ini. Kalau begitu, kalian bisa klik tombol subscribe channel ini dan kalau kamu punya pertanyaan, tulis pertanyaanmu di channel ini akan saya jawab dan kalau kamu beruntung akan saya bahas, saya bikinkan video seperti ini. Terima kasih banyak sudah mengunjungi channel Babak Tutorial dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sukses selalu.